Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan Hijo Drono. Oke, selamat sore sahabat-sahabat. Kembali bersama saya Hijo Drono. Saya ingin bicara tentang mungkin yang lebih bagus ini, tema sore hari ini adalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmat karena sudah bersyukur. Dan jika kita tidak mau bersyukur, ingatlah bahwa siksa Allah amatlah pedih. Ya, ini sebuah pengumuman itu ya. Pengumuman dari Allah, pemberitahuan kepada kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Mensyukuri nikmat itu nikmat apa saja. Kita diberikan nikmat kesehatan, tapi yang paling utama sebagai seorang muslim tentunya nikmat iman dan Islam. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita harus senantiasa mensyukuri dengan cara senantiasa kita berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Nah, itu kesyukuran kita harus kita wujudkan dengan berusaha. Nikmat iman itu tentunya kita jaga, kita pupuk agar senantiasa semakin kuat, sehingga ketika kita sholat, ketika kita membaca suratul Fatihah, maka di sana kita senantiasa berdialog dengan Allah dan menyatakan ihdinas syiratal mustaqim. Duh Gusti Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena apa? Karena memang di dunia ini banyak sekali godaan, rayuan, tipuan yang bisa mengakibatkan berkurangnya nilai keimanan kita. Kemudian nikmat yang lain yang juga sangat besar nilainya buat kita ketika kita masih hidup di dunia ini adalah nikmat sehat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah nikmat sehatmu sebelum datang sakitmu. Kita kadang-kadang kalau posisi kita sehat, kita kadang-kadang lupa bahwa sebenarnya kesehatan ini adalah anugerah, anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana seluruh fisik kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki misalkan, dalam keadaan sehat, maka tentu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjalani kehidupan ini, ya,
rangka kita menambah sangu kita. Karena apa? Karena kehidupan kita ini memang tidak abadi. Allah peringatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang memperdaya. Ya, ini kalau kita tidak hati-hati. Ya, ketika kita diberikan, mohon maaf ya, misalkan wajah yang cantik misalkan dan sehat, ya, maka berbangga boleh, maksudnya mensyukuri karena kita diberikan wajah yang cantik atau ganteng, ya, atau sempurnalah gitu ya di hadapan kita manusia, kita ya bersyukur dan kita rawat, ya, nikmat kesehatan ini. Tapi ingat bahwa kesehatan ini tidak hanya kesehatan fisik, ada kesehatan yang lebih penting lagi, yakni kesehatan rohani. Ya, artinya kita bukan termasuk ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan gitu ya. Alhamdulillah kita sehat jasmani, sehat rohani. Kalau sehat jasmani, cara mensyukurinya juga kita rawat, makan kita, pola makan kita, pola istirahat kita, itu kita jaga. Rohani kita tentu juga harus kita rawat. Dengan cara apa? Tentunya dengan misalkan kalau kita kan seorang muslim di sini ya, maka sering-seringlah atau rutinlah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu juga termasuk obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, bahwa diturunkannya Al-Quran itu termasuk fungsinya adalah sebagai obat. Nah, itu kan di Al-Quran seperti itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Nah, rohani ini memang apa ya? Lebih hal yang sulit didefinisikan ya, karena memang sesuatu yang tidak tampak ya, tapi memang rasa ya. Nah, itu memang salah satu yang bisa kita upayakan untuk menjaga hati kita ini. Ya, tentu kita menjalankan yang menjadi kewajiban kita, harus ya, sholat kita ini harus kita jaga ya. Sholat tidak hanya sebagai kewajiban, tapi harus kita tingkatkan menjadi kebutuhan ya. Jadi sholat itu harus menjadi kebutuhan kita. Kenapa kebutuhan? Karena sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Allah ya, mengadukan diri kita kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Karena dalam perjalanan kehidupan kita ini tentu banyak hal yang khilaf atau salah, yang kita sengaja atau tidak kita sengaja. Maka kita selalu melaksanakan sholat itu kita tegakkan. Dan sekali lagi, mari kita upayakan sholat itu menjadi kebutuhan kita, tidak sekedar meruntuhkan kewajiban gitu ya. Kalau meruntuhkan kewajiban itu apa ya, kita hanya sholat ketika waktu sholat itu aja, kemudian maknanya barangkali masih perlu kita tingkatkan. Salah satu indikator atau orang yang dalam sholatnya itu sudah baik akan tercermin di dalam akhlaknya, di dalam perilakunya ya. Jadi insya Allah kalau seperti itu, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu adalah tercermin dalam perilaku kita. Kalau perilaku kita dengan kita melaksanakan sholat itu kita hati-hati ya. Jadi takwa itu sholat meningkatkan ketakwaan. Takwa itu bisa juga diartikan berhati-hati dalam segala hal. Dalam kita berucap kita berhati-hati, kita menjaga lisan kita. Karena lisan ini memang satu hal yang
sangat mudah sekali membuat dusta, membuat kemaksiatan hanya dari mulut kita ini. Maka Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, dikatakan di sana, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang mukmin, alladzina yu'minun alladzina gitu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Nah, itu. Jadi di situ ada bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang salah satu cirinya bisa menjaga lisannya dari, tentunya dari perkataan yang bisa mengandung kemungkaran, hoax ya, membuat fitnah. Nah, ini kita harus bisa menjaga dari hal-hal seperti itu ya. Jadi itu tadi adalah kita bicara tentang nikmat sehat. Jadi nikmat sehat itu tidak hanya diartikan sebagai sehat jasmaniah, tetapi juga sehat rohaniah. Kalau sehat jasmani saja tetapi rohaniah kita sakit, tentu kita tidak akan bisa menjalankan bisikan-bisikan baik ya, gitu ya, perilaku-perilaku baik. Tapi kalau dua-duanya sehat, insya Allah maka akan sesuai antara keinginan hati kemudian didukung dengan fisik. Suatu contoh, misalkan kita ingin istiqomah menjalankan sholat berjamaah di masjid, rohani kita mengajak begitu, fisik kita bagus, siap ya, maka kita akan bisa melaksanakan, misalkan seperti itu. Kemudian nikmat yang lain adalah di sana tadi saya kembali kepada pesan Rasulullah, 5 hal manfaatnya, 5 hal atau 5 perkara sebelum datang 5 kesukaan, antara lain masa mudamu sebelum datang masa tuamu ya. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak usah menunggu nanti kalau sudah tua, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan ya. Lalu menunggu tua, ternyata kita tidak sampai tua misalkan, kan sangat rugi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disinyalir oleh Allah, orang-orang yang merugi. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ketika kita sudah balik ya, sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka kita wajib untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Itu adalah bentuk kesyukuran kita. Mensyukuri nikmat masa mudamu, manfaatkan sebelum datang masa tuamu. Kemudian masa longgarmu sebelum datang masa sempitmu. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Itu adalah pesan Rasulullah. Jadi mari kita mensyukuri nikmat ini dengan berbagai aktivitas yang baik, menggunakan media sosial contohnya, karena memang kita sekarang hidup di era digital ya, era serba menggunakan alat. Termasuk sore hari ini kita memanfaatkan live TikTok. Ini kan juga medsos ya, media sosial yang menggunakan teknologi informasi. Nah, ini juga harus kita manfaatkan untuk hiburan, dimanfaatkan untuk bisa juga mencari rezeki dengan cara yang halal. Misalkan kita membuat konten-konten kreator yang bagus ya, kemudian syukur ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan positif, tidak berbau provokator. Nah, kadang-kadang kita ini kan band viral gitu ya. Betul, kita mencari sesuatu dari ini, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Misalkan dengan yang biasa banyak
Senang orang tuh misalkan kalau kita membuat sesuatu yang yes, pokoknya membuat heboh lah gitu ya, tapi hebohnya itu heboh yang kurang bagus, itu kan nggak bagus. Tapi kalau kita membuat konten yang bagus, kemudian menarik ya, menghibur ya, tidak ada unsur-unsur menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu saya kira sangat bagus ya. Nggak apa-apa, kita memang karena memang dunianya sekarang ini dah dunia seperti ini, kita jangan meninggalkan ya. Justru kalau kita nanti meninggalkan, tidak ikut di dalamnya, malah hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Kita harus bisa mewarnai ya dengan hal-hal yang positif ya. Kemudian bagaimana untuk mewujudkan rasa syukur kita bahwa memang nikmat Allah itu luar biasa ya, dengan cara tentunya memanfaatkan umur kita ini sebaik-baiknya, memanage umur kita ini dengan sebaik-baiknya ya. Paling tidak karena kita hidup di dunia ini kan, kalau dihitung-hitung ya, satu hari kan 24 jam ya. Dari 24 jam ini ya jangan semuanya hanya untuk memenuhi hasrat kebutuhan dunia. Harus kita betul-betul manage dari waktu itu, kita manfaatkan untuk menambah amal ibadah kita, baik itu ibadah mahdhoh maupun ibadah khairu mahdhoh. Kalau ibadah yang wajib seperti sholat itu sudah berhasil menjadi kewajiban kita, tambah dengan ya mungkin sholat ba'diyah, qobliyah ya. Kemudian mungkin kalau sempat juga ditambah dengan sholat tahajud gitu ya. Dan jangan lupa dibiasakan, kalau saya biasanya habis maghrib, minimal habis maghrib sampai isya, ini adalah tadarus Al-Quran ya, atau nanti ditambah lagi ketika habis sholat subuh itu suasana rumah juga insya Allah akan terasa nikmat gitu ya, kalau rumah kita selalu kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Saya ingat pesan Gus Baha bahwa hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah itulah nanti yang akan menjadi kawan kita, akan menjadi pelindung kita di akhirat kelak. Kita harus yakin sebagai orang yang beriman bahwa amal ibadah kita di dunia ini benar-benar nanti akan menjadi kawan kita, baik ketika di alam kubur sampai nanti di alam akhirat. Itulah barangkali 3 hal menurut saya sebagian dari bagaimana kita mensyukuri nikmat ya, mensyukuri nikmat Allah. Jadi mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga fisik kita, hati kita, untuk senantiasa melakukan kebaikan. Dan jangan lupa bahwa sebaik-baik manusia adalah yang juga bisa memberikan manfaat atau memberikan sesuatu yang bermanfaat lah gitu bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Terima kasih kawan-kawanku semua, sekilas tentang pertemuan kita sore hari ini di live TikTok. Semoga kawan-kawan semua yang tadi juga memberikan like ya, terima kasih ya sudah bergabung. Tadi juga ada yang menyapa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon maaf ya tadi ketika live tidak saya jawab, nah baru sekarang ini saya jawab. Mudah-mudahan sekali lagi doa terbaik untuk kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semuanya. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Terima kasih, bersama saya Ki Jatara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.